Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Umar Alamin SPD AIFMO. Pada kesempatan kali ini Masa Sehat kedatangan tamu, yakni Mas Ismubroto. Mas Ismubroto ini mengalami cedera ACL. Gimana Mas kronologinya Mas? Terjatuh dari sepak bola. Oh ya, berarti main bola itu. Ya. Awalnya main bola, Ya, terus jatuh. ya, betul. Habis jatuh itu masih kuat berdiri nggak Mas itu Mas? Keadaan itu? Sudah tidak bisa, Mas. Udah nggak bisa. Pro. Berarti ada bunyi atau enggak itu nggak tahu Mas? Nggak tahu, Maksud saya jatuh. Berarti jatuh tahu-tahu mau berdiri itu udah nggak kuat. Ya, Nah, habis itu terus penanganannya gimana Mas? Dilakukan apa? kompresi, Mas. Di kompres es. Ya, Nah, teh. Enggak. ya, terus habis dikompres es, pernah dipijat belum ini? Ini pernah dipijat atau belum? Sebelumnya, sebelum kesini. Oh, pernah gitu. Nah, berarti udah pernah dipijat. Ya, Nah, pernah. habis itu sekarang keluhannya apa ini? Yang dikeluhkan apa? Apa ya? Nyerinya masih ada nyeri di sini. Kalau nyeri udah nggak ada, tapi kalau ada yang kurang performanya. Oke, berarti ini nyerinya udah tidak ada. Tapi kita cek apakah ini benar cedera ACL atau bukan. Jadi kita lakukan drawer test. Jadi caranya seperti ini. Ya, posisi terlentang ya. Oke. Jadi hipnya atau panggulnya itu membentuk sudut 45 derajat dan sikunya membentuk sudut 90 derajat. Oke, kita lakukan drawer test. Nah, ini caranya. Pegang. Nah, ini ada gerakan ke depan ini. Nah, ini. Nah, ini benar ada cedera ACL. Nah, oke, bisa dilihat. Nah, ini ada gerakan. Dan ini harus hati-hati dengan penanganan cedera ini. Penanganan cedera ACL. Jadi untuk membuktikannya ini cedera ACL-nya parah atau tidaknya itu dengan dilakukan MRI. Jadi tidak bisa dilakukan dengan pemijatan. Jadi pemijatan itu fungsinya cuma merilis ototnya yang kaku. Karena ini terjadi cedera, pasti ototnya mengalami kekakuan atau spasme. Jadi tidak ada kok cedera ACL dipijat langsung sembuh. Ya, jadi sembuhnya cedera ACL itu melalui tindakan medis. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan rilis ototnya. Sakit Mas? Sakit? Biasa. Saya nggak pernah dipijat, Mas. Jadi nggak tahu. Sebelumnya nggak pernah pijat ya? Kalau sakit pijat itu di mana nggak tahu. Ringan saya. Ini dulu nggak Mas? Kan beli. Ya. Berarti ini cedera ini masih dipakai main bola apa enggak Mas jenengan? Masih, Mas. Waduh. Gimana lagi, Mas? Jadi nanti kalau cedera itu jangan dipaksa ya teman-teman semua. Jadi kalau kalian mengalami cedera itu sembuhkan dulu secara maksimal biar tidak terjadi cedera berulang. Nah, jadi takutnya seperti Mas Broto ini udah cedera ACL, nah, terus sudah nyerinya berkurang, dikira sudah sembuh, padahal masih ada cedera. Nah, akibatnya performanya menurun.
spasme ini. Ototnya udah kaku ini. Oh, ini lampu infrared. Buat apa itu? Jadi fungsinya buat membantu merelaksasikan otot, Gitu. sama buat membantu memperbaiki regenerasi sel. Oh iya, ini terasa agak hangat itu. Hangat ya? Ya. Bagus sekali. Di area ini tidak boleh dipijat ya teman-teman, karena di sini ada yang luka. Jadi fungsi massage itu hanya merilis otot. Oke, jadi kita rilis ototnya. Ini beratnya berapa ini Mas Broto? 88 ya? Mantap. Masih aktif bola terus Mas? Akhir-akhir ini sudah jarang Mas. Sakit ya? Ya. Nggak tahu sakit apa enggak ini. Skalanya sakit. Ini semua. Oke, sekarang balik badan Mas. Nah. Terus tak video. Oke. Terus tak video garek tiket. Oke teman-teman, nah, sekarang kita dari posisi tengkurap. Nah ini kita bisa lihat perbedaannya, tungkai kiri dan kanan, jadi sampai panjang sebelah. Ini kemungkinan panggulnya Mas Broto ini juga terjadi cedera. Nah ini kurang lebih 1-2 cm lah, 1,5 sampai 2 cm. Oke, hari kita coba rilis, semoga nanti bisa kembali. Saya ingatkan kembali sama teman-teman, hati-hati dengan pemijatan ya. Jadi fungsinya pijat, massage itu hanya merilis ototnya. Oke. Nah, ini ototnya sampai spasme. Kalau cedera sampai tidak disembuhkan secara maksimal, nanti akan terjadinya penurunan massa otot. Jadi untuk atlet juga performanya pasti akan turun, tidak bisa maksimal. Ini Mas Broto ini sudah mengalami cedera ACL selama 1 tahun dan tetap dipaksa terus untuk bermain bola. Apalagi cedera ACL itu sangat riskan ya teman-teman, nah fungsinya sangat kompleks. Bisa sembuh nggak kira-kira? Jadi cedera ACL itu bisanya itu tadi melalui
medis, jadi melalui tindakan operasi. Tapi dilihat dulu hasil MRI seberapa parah tingkat keparahnya dari cedera ACL sendiri. Nah, itu nanti yang memutuskan harus operasi atau tidak dari dokter. Oke, jadi kita tidak bisa mendiagnosa sendiri. Nah, tapi kalau sudah terjadi cedera seperti ini, yang harus dihindari itu lari, lompat, loncat, karena akan terjadi pembebanan di lutut. Nah, dan itu harus sembuh atau tidaknya itu tergantung diri kita sendiri. Kita mau nggak menahan untuk menyembuhkan dulu cedera kita, atau mau kita memaksa, nanti di akhirnya cedera itu bahkan lebih parah lagi. Mas Broto ini kuat nih orangnya, tidak ngeluh sakit, ada ototnya sangat kaku semua ini, spasme. Itu waktu main bola gimana Mas? Yang dilakukan apa dengan cedera ini? Apa bisa maksimal atau dihindari atau gimana? Jadi saya tidak mengeluarkan tenaga sepenuhnya gitu. Jadi tetap kalau lari ngejar bola tetap ngejar bola Mas? Atau gimana? Ya ngejar. Nah, kalau untuk hal-hal yang riskan saya hindari itu. Nah itu tadi akhirnya juga tidak maksimal waktu main bola, karena pasti akan timbul trauma, jadi takut. Makanya mending ditahan dulu, cederanya disembuhkan dulu. Nah kalau udah sembuh baru bisa main bola lagi, daripada dipaksa terus nanti cederanya bisa sampai kemana-mana dan akan terjadi trauma juga nanti. Oke, buka baju Mas. Oke, kita rilis punggungnya juga, karena ini panggulnya juga udah kena teman-teman. Nah ini kan panggulnya jenengan juga kena ini Mas kayaknya. Makanya dari kaki nyalur ke bisa jadi. jadi gitu. Biasanya kalau cedera panggul itu faktor terbesarnya itu karena jatuh duduk atau salah posisi ngangkat Mas. Nah, itu. Nah, ini karena Nah itu kurang tahu. Lanjutan awalnya gimana? Pernah jatuh terduduk atau belum? Nah mungkin salah posisi juga bisa Mas. Jadi banyak faktor Mas. Nah itu cuma faktor penyebab yang paling sering. Ya. Karena posisi. Iya. Pas tidur bisa nggak? Bisa juga Mas. Dan biasanya teman-teman itu juga tidak sadar kalau tungkainya itu panjang sebelah. Gitu. Iya, karena efeknya itu nggak langsung dirasa. Dicoba teman-teman dicek masing-masing ya tungkainya ada masalah atau tidak, karena ini juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya HNP atau saraf kejepit. Itu Mas, jadi baratnya cederanya cuma sepele, awalnya mungkin cuma disepelein, jatuh, tapi akhirnya merambat kemana-mana Mas. Ini edukasi buat teman-teman juga, hati-hati dengan pemijatan. Jadi penanganan awal cedera itu jangan langsung dipijat ya teman-teman. Pertama itu kita kompres es dulu. Jadi kompres es jangan dikasih panas. Kompres es tujuannya untuk memperkecil atau mempersempit pembuluh darah. Jadi
kalau terjadinya cedera atau kesleo itu biasanya ada luka. Nah, luka itu pembuluh darahnya udah lebar. Kalau kita kasih panas, pembuluh darah semakin lebar. Itu malah menambah rasa sakit. Jadi kita kompres es dulu selama 2-3 hari. Jadi per 2-3 jam kita kompres es. Yang kedua istirahatkan. Jadi diistirahatkan. Yang ketiga bisa melakukan pembebanan. Jadi dibalut. Yang keempat kita tinggikan lebih tinggi dari jantung. Ya, jadi kalau waktu tidur kita kasih diganjel mungkin bantal atau guling, bahwa posisinya lebih tinggi dari jantung. Oke, sekarang kita reposisi sendinya. Coba reposisi sendinya ya guys. Nah, lemas mas, betul. Oke, relax. Bismillah. Sudah balik ya teman-teman. Oke, tunggaknya udah sama. Oke, terakhir terlentang mas, betul. Oke, ada keluhan nggak mas? Gimana? Waktu diteraksi ada ngerasa sakit atau tidak? Nah, oke. Ya oke teman-teman. Nah, jadi sekali lagi untuk cedera ACL ini biar kita bisa melihat pastinya itu dengan melalui tindakan MRI. Jadi seberapa parahnya itu dokter yang bisa menentukan. Jadi medis yang bisa menentukan tindakan selanjutnya apa. Jadi fungsinya masasnya cuma untuk merilis atau merelaksasi otot yang terjadi spasma atau kekakuan. Jadi ini hanya bersifat sementara. Jadi kalau teman-teman ada cedera ACL bisa sembuh nih dengan pemijatan. Nah itu hati-hati juga itu, ya. Jadi kalau terjadi cedera ACL bisa dimasas, tapi hanya untuk merelaksasi otot. Untuk selanjutnya itu tergantung dari medis. Oke, Mas Broto. Ya. Yang kedua, jangan sampai kalau sudah terjadi cedera terus dipaksa. Oke. Tapi kita istirahatkan dulu, kita lihat, kita sembuhkan secara maksimal. Kemudian kita latih ototnya dulu, karena kalau terjadi cedera pasti ada terjadinya penurunan massa otot. Jadi kalau cederanya nyerinya udah berkurang tapi massa ototnya belum dilatih secara maksimal, akan terjadi cedera yang berulang. Oke, itu saja untuk teman-teman. Sekali lagi, hidup sehat bersama Masa Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.